Yo guys, udah lebaran nih. THR udah cair, baju baru udah dipakai. Baju baru, alhamdulillah, dipakai di hari raya. Makanan udah numpuk di meja. Tapi gue mau nanya dulu, apa sih sebenarnya yang lo rasain pas hari lebaran? Apakah lo beneran ngerasa kembali suci? Atau cuma ikut tradisi tahunan? Apakah Idul Fitri ini bikin lo makin dekat sama diri sendiri, sama orang lain, dan sama Tuhan? Atau jangan-jangan cuma jadi formalitas aja? Setelah sebulan full puasa, ibadah makin rajin, nahan amarah, sedekah lebih banyak, jaga lisan biar nggak ngejulit, pas azan maghrib di malam lebaran, tiba-tiba semuanya kayak auto reset. Besoknya kita balik lagi ke kebiasaan lama, julid lagi, mails ibadah lagi, sibuk scroll medsos, dan mulai mager ngerjain kebaikan. Jadi kita udah beneran balik ke fitrah atau cuma ikut euforia sesaat? Oke, pertama-tama kita bahas dulu nih apa arti fitri sebenarnya. Banyak orang mengira Idul Fitri itu artinya hari kemenangan, selebrasi, karena kita menang lawan rasa lapar. Tapi kalau kita lihat makna aslinya, fitri itu artinya kembali ke fitrah, kembali suci, seperti bayi baru lahir. Dan nanti saya telepon lagi. Dimulai dari yang kenal ya Pak. Jadi Idul Fitri itu bukan soal menang lawan lapar aja, tapi lebih dalam dari itu, kita harus menang lawan diri sendiri. Tapi realitanya, banyak yang dari awal Ramadan udah stop gibah, stop nyinyir, stop marah-marah, belajar sabar, tapi pas lebaran, semua kembali ke mode lama. Ada yang langsung ngegibah tetangga pas kumpul keluarga. Ada yang update status julid tentang mantan. Ada yang sibuk pamer di medsos siapa yang paling keren bajunya, paling gede THR-nya. Lah, jadi buat apa sebulan kemarin? Kalau setelah Idul Fitri kita balik ke kebiasaan buruk, apa artinya kita udah menang lawan diri sendiri? Terus yang lebih miris, pas hari lebaran orang sibuk minta maaf lewat nge-broadcast WhatsApp, pakai template minal aidin wal faizin, tapi masih gengsi buat minta maaf langsung ke orang yang beneran disakiti. Ada juga yang ngeluarin kata ikhlasin aja ya, tapi dalam hati masih dendam. Tidak tahu bahwa aku adalah Glo yang dulu kamu sakiti. Kamu kenapa sih, Beb? Gak apa-apa. Padahal kalau beneran mau kembali ke fitrah, bukan cuma lisan yang bersih, tapi hati juga harus dibersihin. Jangan cuma ikut tradisi maaf-maafan, tapi dalam hati masih nyimpen benci. Jangan sibuk gonta ganti baju lebaran, tapi nggak ganti sikap. Jadi lebaran ini beneran jadi titik balik buat lo. Atau cuma kayak tahun-tahun sebelumnya yang cuma selebrasi sebentar, terus balik lagi ke kebiasaan lama? Sejak zaman dulu, Idul Fitri selalu jadi momen penting dalam sejarah Islam. Gak cuma soal salat Id dan makan ketupat, tapi juga soal rekonsiliasi, penyatuan hati, dan perbaikan hubungan. Kalau kita lihat lebih dalam, tradisi maaf-maafan yang sering kita lakukan di hari raya ini bukan sekadar budaya, tapi punya akar kuat dalam sejarah Islam. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri bukan cuma perayaan, tapi juga simbol persaudaraan. Salah satu momen penting terjadi setelah Fatu Makkah, pembebasan kota Mekah. Saat itu Nabi dan pasukannya berhasil memasuki Mekah tanpa pertumpahan darah, meskipun sebelumnya penduduk Quraisy telah menyakiti, menindas, bahkan mengusir Nabi dan para sahabat dari kota itu. Tapi yang luar biasa adalah, alih-alih membalas dendam, Nabi justru mengampuni mereka. Beliau berkata, "Pergilah kalian. Kalian semua bebas." Kalimat ini menjadi salah satu contoh pemaafan terbesar dalam sejarah Islam. Idul Fitri yang datang setelah peristiwa itu bukan sekadar perayaan kemenangan fisik, tapi kemenangan hati. Umat Islam diajarkan bahwa memaafkan lebih besar daripada membalas. Tapi coba lihat zaman sekarang, apakah kita benar-benar menjalankan esensi ini? Atau justru maaf-maafan hanya jadi formalitas, sekadar tradisi tahunan tanpa makna? Seiring berjalannya waktu, tradisi maaf-maafan di Idul Fitri makin kehilangan esensinya. Kita sering dengar ungkapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tapi, apakah kita benar-benar tulus meminta maaf? Apakah kita benar-benar ikhlas memaafkan? Atau cuma asal ngomong biar gak canggung pas ketemu? Ada juga yang cuma kirim nge-broadcast WA ke semua kontak pakai template yang udah beredar di internet. Isinya panjang lebar, tapi di hati masih nyimpen dendam lama.
Atau lebih parah, ada yang sengaja pura-pura lupa kesalahan mereka sendiri, tapi berharap tetap dimaafkan. Nah, ini yang menarik. Dari sudut pandang psikologi, memaafkan itu bukan cuma soal membebaskan orang lain dari kesalahan, tapi juga membebaskan diri sendiri dari beban emosi negatif. Menurut Dr. Everett Worthington, seorang psikolog yang banyak meneliti soal forgiveness therapy, orang yang sulit memaafkan cenderung mengalami stres dan kecemasan yang lebih tinggi, kesulitan tidur, tekanan darah yang meningkat, dan bahkan risiko terkena penyakit jantung lebih besar. Jantungku. Di sisi lain, penelitian lain dari Stanford University menyebutkan bahwa orang yang mudah memaafkan memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan daya tahan mental yang lebih kuat. Jadi kalau kita masih nyimpen dendam dan sakit hati lama, siapa yang sebenarnya rugi? Orang yang kita benci mungkin udah move on, hidup bahagia, nggak kepikiran soal kita. Sementara kita masih stuck di rasa marah, kesel, dan nyesek yang kita pelihara sendiri. Maka dari itu, kalau kita masih merasa Idul Fitri ini sekadar acara kumpul keluarga, makan enak, dan dapat THR, kita udah kehilangan esensinya. Seharusnya ini jadi momen buat bersih-bersih hati, beneran ngelepas semua beban, dan mulai lembaran baru. Ada 3 alasan utama kenapa kita susah buat benar-benar ikhlas memaafkan. Pertama, kita merasa kalau kita memaafkan, kita kalah. Padahal justru orang yang bisa memaafkan itu lebih kuat secara mental. Kedua, takut dikecewakan lagi, ini manusiawi, tapi kita harus belajar bahwa memaafkan bukan berarti harus kembali dekat dengan orang yang menyakiti kita. Ketiga, terlalu terikat dengan luka lama. Kadang kita udah kebiasaan nyimpen dendam sampai lupa rasanya hidup tanpa beban itu kayak gimana. Padahal Idul Fitri ini kesempatan terbaik buat lepas dari semua itu. Kalau kita beneran mau kembali ke fitrah, bukan cuma lisan yang bersih, tapi hati juga harus bersih. Oke, sekarang kita bahas gimana caranya biar momen Idul Fitri ini beneran bikin kita balik ke fitrah, bukan cuma jadi selebrasi sebentar yang habis itu lupa. Karena kalau kita cuma berubah di Ramadan, tapi setelahnya balik ke kebiasaan lama. I am not drunk. Yes, you are. I am not drunk. Can you tell the time? Yes. I am not drunk. Ya berarti kita nggak benar-benar menang. Jadi, gimana caranya biar efek Ramadan dan Idul Fitri ini tetap bertahan selama 11 bulan ke depan? Bikin after Ramadan plan selama Ramadan, kita udah latihan nahan hawa nafsu, lebih sabar, lebih rajin ibadah, dan lebih banyak sedekah. Nah, jangan langsung riset ke mode lama. Coba tulis kebiasaan baik apa yang lo rasain paling ngaruh. Misalnya lebih disiplin salat tepat waktu, lebih sering baca Al-Quran, atau lebih bisa nahan emosi. Kalau itu bisa dipertahankan, bulan-bulan selanjutnya bakal lebih berkualitas. Jangan hanya maaf-maafan, tapi perbaiki hubungan yang rusak. Udah minta maaf sama orang, tapi masih canggung atau gengsi buat ngobrol lagi? Jangan! Kalau ada hubungan yang selama ini retak sama keluarga, teman, atau pasangan, Idul Fitri ini adalah momen terbaik buat benerin. Jangan sekadar kirim chat template, coba ajak ngobrol, baikin komunikasi, atau kalau butuh waktu, minimal tunjukin niat baik lo buat berdamai. Terapin fast mode di kehidupan sehari-hari. Puasa di Ramadan ngajarin kita buat menahan diri. Nah, coba kita terapkan di kehidupan setelah Lebaran. Puasa dari omongan kasar gak gampang ngejuga atau nyakitin orang lain. Puasa dari malas-malasan tetap disiplin dalam ibadah, kerja, atau belajar. Puasa dari boros jangan habisin THR buat hal nggak penting, mulai atur keuangan lebih bijak. Kalau kita bisa puasa dalam bentuk lain, kita bakal jauh lebih kuat secara mental dan spiritual. Jangan sampai ibadah anjlok setelah Ramadan. Banyak yang setelah Ramadan tiba-tiba kehilangan semangat ibadah. Tarawihnya kenceng, tapi salat wajibnya malah mulai bolong-bolong lagi. Solusinya buat jadwal ibadah minimal yang bisa lo jaga sepanjang tahun. Misalnya minimal baca Al-Quran 5 menit sehari. Minimal salat sunnah 2 rakaat per hari. Minimal sedekah tiap Jumat, walaupun cuma 10.000. Kunci konsistensi itu bukan dari niat doang, tapi dari habit kecil yang lo lakuin terus-menerus. Bersyukur dan berbagi bukan cuma di hari Lebaran, jangan sampai kita cuma baik di bulan Ramadan, karena mood Ramadan vibesnya terasa. Latih mindset berbagi dan bersyukur di hari biasa. Kalau Ramadan kemarin kita bisa nyisihin uang buat sedekah, kenapa setelah Lebaran nggak bisa? Syukuri setiap hal kecil dan biasakan berbagi meskipun nggak harus dalam bentuk uang.
Bantu orang lain, kasih waktu buat keluarga, atau sekadar jadi pendengar yang baik. Intinya, kalau kita mau Idul Fitri ini benar-benar berarti, jangan cuma jadi seremoni, tapi jadi titik awal buat jadi lebih baik. 11 bulan ke depan itu lebih penting dari sekadar perayaan sehari. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang dapat manfaat dari konten ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Do it! Just do it!